Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Septian Sarugbi dari kelas K321 MNR dengan nomor induk mahasiswa 11211695. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Randina Pitupulu SHMH. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas dari ujian tengah semester pada semester 5 kali ini. Sebelumnya telah di-share mengenai kasus yang terjadi dalam mata kuliah metodologi penelitian ini. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil sebuah judul dalam kasus tersebut, yaitu tentang manipulasi fakta dalam hubungan industrial. Kenapa saya memilih kasus tersebut, atau kenapa saya memilih judul tersebut? Karena saya memiliki alasan memilih judul ini, karena seorang pekerja kehilangan haknya setelah kecelakaan kerja dan dipecat oleh atasannya dengan alasan kecelakaan ini dianggap suatu bentuk kesengajaan. Padahal belum ada fakta dan data yang kuat terhadap kasus ini. Baik, untuk judulnya yaitu tadi manipulasi fakta dalam hubungan industrial. Adapun latar belakang dari permasalahannya ini, yaitu latar belakang masalah dalam kasus ini mencakup beberapa aspek yang melibatkan hubungan industrial antara pekerja atau Alan dan pengusaha atau pihak kantor. Beberapa poin yang mungkin menjadi latar belakang dalam kasus ini antara lain, yang pertama itu kondisi kerja yang berbahaya. Kondisi kerja yang berbahaya memungkinkan ada kekurangan atau kurangnya perhatian terhadap keamanan di tempat dia kerja. Terutama jika Alan harus bekerja pada ketinggian untuk memperbaiki kabel listrik yang mati. Kondisi kerja yang berbahaya tanpa langkah-langkah keamanan yang memadai dapat meningkatkan resiko sebuah kecelakaan. Itu yang pertama tadi mengenai latar belakang permasalahan dalam kasus ini. Yang kedua, poin yang kedua ini menurut saya pelatihan dan perlindungan pekerja. Dalam hal ini kurangnya pelatihan juga bisa menjadi salah satu faktor permasalahan dalam kasus ini. Apakah Alan telah menerima pelatihan yang cukup untuk menangani tugasnya, terutama yang melibatkan risiko tinggi seperti bekerja pada ketinggian? Dan perlindungan pekerja juga termasuk penggunaan peralatan perlindungan diri adalah aspek penting yang dapat mencerminkan tanggung jawab dari sebuah perusahaan terhadap kesejahteraan karyawannya. Dan yang poin ketiga yaitu ketidakadilan dalam pemutusan hubungan kerja. Ketidakadilan ini juga bisa menjadi salah satu latar belakang permasalahan, yaitu pemutusan hubungan kerja yang tidak hormat dan tanpa memberikan pesangon mungkin bisa menjadi salah satu bagian dari latar belakang dalam kasus ini. Karena hal ini mencerminkan suatu perusahaan bisa dilihat mulai dari kurangnya keadilan dalam menangani kasus ini. Jika kecelakaan terjadi akibat kondisi kerja yang tidak aman, seharusnya ada tanggung jawab dari pihak pengusaha untuk memberikan kompensasi yang sesuai kepada pekerja atau keluarganya. Yang poin keempat ini upaya untuk menghindari tanggung jawab. Menurut saya latar belakang permasalahan dari kasus ini juga adanya upaya untuk menghindar dari sebuah perusahaan tersebut. Karena hal ini juga bisa menjadi salah satu yang melatar belakangi permasalahan dalam kasus ini. Pengusaha mungkin berusaha menghindari tanggung jawab dengan menuduh Alan melakukan kesalahan atau menganggap kecelakaan tersebut sebagai kesengajaan. Hal ini bisa menjadi strategi untuk menghindari pembayaran pesangon dan ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut. Kasus ini juga mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Keseimbangan ini melibatkan saling pengertian, kemudian saling menghormati, dan memperlakukan pekerja dengan adil, terutama dalam situasi sulit seperti kecelakaan kerja.
Latar belakang ini menunjukkan bahwa ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk aspek keselamatan kerja, tanggung jawab perusahaan, dan keadilan dalam hubungan industrial. Untuk selanjutnya ada pokok permasalahan dalam kasus ini. Jadi, kasus ini melibatkan beberapa isu penting dalam hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Beberapa pokok permasalahan yang mungkin muncul dalam kasus ini menurut saya yaitu melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam kasus ini, kecelakaan bisa terjadi karena adanya kekurangan dalam sistem keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini bisa menjadi salah satu dari pokok permasalahan pada kasus ini. Yang kedua, ini pemutusan kerja secara tidak hormat. Menurut saya, pihak perusahaan harusnya memberikan dukungan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan dan bukan malah memecatnya tanpa alasan yang jelas. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai bagian dari pokok permasalahan yang terjadi pada kasus Alan seperti ini. Yang ketiga itu pemberian pesangon. Pemberian pesangon yaitu bisa menjadi salah satu pokok permasalahan dalam kasus ini, karena tindakan perusahaan yang menolak memberikan hak-hak tersebut dapat melibatkan pelanggaran hukum. Karena dalam beberapa yuridikasi, pekerja yang mengalami cedera atau kecelakaan pada saat bekerja itu memiliki hak untuk menerima kompensasi dan pesangon. Dalam kasus ini, perusahaan tidak memberikan kompensasi apapun terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut. Yang bisa dikatakan pemberian kompensasi atau pesangon ini menjadi salah satu pokok permasalahan dalam kasus ini. Dan yang terakhir, poin terakhir ini masuk ke pencemaran nama baik pekerja. Menurut saya, jika perusahaan mencoba untuk menggambarkan kecelakaan tersebut sebagai tindakan kesengajaan, Alan tanpa bukti yang memadai, hal ini bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik pekerja karena dapat memberikan dampak negatif terhadap reputasi dan karir Alan di masa depan. Dan hal ini juga bisa menjadi bagian dari pokok permasalahan dalam kasus ini. Untuk selanjutnya ada metode penulisan serta alasannya. Salah satu metode penulisan yang saya ambil dalam menangani kasus Alan ini adalah metode penulisan kualitatif. Menurut saya, pemilihan metode penulisan kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dan dampak sosial dari kejadian tersebut. Dan beberapa alasan mengapa metode penulisan kualitatif dapat menjadi pilihan yang tepat untuk kasus ini. Yang pertama itu dengan menggali pengalaman pribadi. Metode kualitatif bisa menjadi bahan penulis, tentunya bagi saya, untuk merinci pengalaman pribadi Alan serta dampaknya secara mendalam. Hal ini dapat mencakup aspek-aspek perasaan, ketidakadilan yang dirasakan, dan perubahan kehidupan yang signifikan setelah kecelakaan tersebut. Yang kedua, dengan konteks dan latar belakang. Penulisan kualitatif juga memberikan penekanan pada konteks dan latar belakang kejadian dengan menggali faktor-faktor di sekitar kecelakaan, seperti kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan dinamika hubungan antara pekerja dan pengusaha. Bagi saya ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap terkait dengan kasus yang terjadi dengan Alan. Penting untuk diingat bahwa setiap metode penulisan memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dan pemilihan metode tergantung pada tujuan penulisan dan jenis informasi yang ingin disampaikan. Dalam kasus ini, penulisan kualitatif menurut saya tampaknya dapat memberikan sudut pandang yang lebih menyeluruh dan mendalam terkait dengan aspek-aspek emosional
sosial, dan dari etis dari kasus tersebut. Itu tadi penjelasan mengenai materi metodologi penelitian yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.